kalau yang negatif sebenarnya nggak perlu diperdulin sih, apalagi kalau itu masalah dari diri kita sendiri. Karena yang tahu kita tuh cuma kita, keluarga kita, dan Tuhan. Iya. Emang sampai begitu prepare banget bawa makeup sendiri. Aku emang kalau syuting aku emang lebih suka makeup sendiri sih daripada di makeupin. Nggak tahu kenapa aku emang lebih suka pakai alat aku sendiri terus makeup aja gitu. Dikit doang ini yang harus banget bawa, ada concealer, BB cushion, sudah mascara, ada buat alis juga, bedak, sama ini lipstick. Yang paling harus ya. Yang harus. Berarti di antara sekian banyak yang harus paling ada, yang harus nggak boleh ketinggalan yang mana? Bedak. Bedak. Iya. Karena kan aku mukanya berminyak, jadi pakai itu biar nggak berminyak aja gitu. Jadi emang yang paling harus dipakai itu bedak. Karena kamu lebih nyaman mungkin makeup sendiri. Iya, lebih suka, nggak tahu kenapa lebih suka aja makeup sendiri daripada di makeupin. Karena kan ada adegan bikin puisi ya tadi ya. Puisi sama Lebih ke nyatet sih sebenarnya, buat ngasih pesan-pesan buat papa ceritanya, gitu sih. Udah berapa lama sih? Maksudnya bikin puisi? Kalau aku bukan anak yang, kalau Wulan ya, Wulan itu bukan orang yang suka bikin puisi sih. Dia juga bukan suka yang nyatet sih. Itu emang pesan yang dikasih buat ke papanya yang udah nggak ada gitu. Ya sebenarnya ya gimana ya, itu kan emang ide Joko untuk biar Wulan gak sedih lagi, biar Wulan bisa menyampaikan kata-kata yang mungkin dia belum bisa sampaikan sebelum papanya pergi. Apalagi ceritanya di sini itu Wulan sebelum papanya pergi kan dia suka marah-marah, dibentak-bentak, dan akhirnya Joko mempunyai ide buat kasih ide ini ke Wulan biar dia bisa menyampaikan hal-hal yang bisa disampaikan ke papanya gitu. Itu cara dia mungkin menenangkan Wulan gitu. Dari kan begitu romantis. Iya dong, apalagi sahabat yang selalu ada buat kita, sahabat yang selalu care sama kita, itu sih sebenarnya. Alhamdulillah sih, semoga aja apa yang aku karyakan atau apa yang aku hasilkan di belakang layar ini bisa memuaskan para penonton gitu. Dan semoga moral-moral yang ada di sinetron atau di ceritanya itu bisa nyampe ke masyarakat. Komenan sih aku emang rajin ya. Aku setiap kali ngepost atau di IG atau post-postan orang pun aku lihat komenan tentang aku dan sinetron ini. Ya pastinya namanya juga netizen, ada positif dan juga ada negatifnya. Tapi kalau menurut aku jangan biarin orang-orang yang mungkin berpikir, orang-orang kan nggak tahu kita sebenarnya dalamnya kayak gimana, ya kan? Mereka cuma mandang kita dari luarnya aja. Jadi kalau yang negatif sebenarnya nggak perlu diperdulin sih, apalagi kalau itu masalah dari diri kita sendiri. Karena yang tahu kita tuh cuma kita, keluarga kita, dan Tuhan. Ya kan? Jadi mereka tuh nggak akan tahu, mereka pasti akan ngejudge kita dari depan, dari apa yang orang lain pun ngomong tentang kita gitu. Ya mungkin lah ya kadang-kadang, karena ya biasalah orang-orang pengen punya pendapatnya sendiri ya kan, mereka pasti ya mikir hal-hal yang mungkin negatif ataupun positif tentang diri kita ini ya. Tapi sebenarnya kalau ya udah sih, omongan mereka nggak perlu dipedulin, apalagi kalau itu salah. Kan karena kita yang tahu ya udah. Biasanya sih aku lebih yang kayak lo salah, lo nggak tahu gue, biasanya aku gitu aja sih. Kalau misalnya ngebaca. Aku biasanya suka kalau misalnya lagi renggang aja sih, apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang aku ingin sampaikan. Misalnya kan karena aku orangnya ketutup dan lebih suka sendiri, aku nggak begitu suka cerita ke orang lain. Jadi cara aku untuk menceritakan hal-hal tentang diri aku sendiri itu dengan menulis gitu. Suka diposting sih?
Enggak sih, aku lebih keep to myself aja dan cuma orang-orang terdekat aja yang bisa baca. Ada momen yang bahagia yang kita nggak mau terlupakan ditulis, ada juga mungkin hal-hal yang kita nggak bisa ungkapkan ditulis gitu sih. Aku lebih suka aja karena feelingnya habis nulis tuh kayak lega, kayak semua hal yang kita pengen sampaikan ke mungkin nggak tahu siapa itu bisa keluar gitu loh. Jadi apapun yang ada dalam hati kita bisa keluar dengan menulis gitu. Kalau aku nulis sebenarnya nggak ada banyak orang yang tahu. Ini baru banget aku hari ini bilang kalau misalnya aku emang suka nulis. Jadi emang nggak ada orang yang tahu. Emang itu hal kebiasaan aku yang mungkin kalau misalnya orang tanya ya apa yang mereka pengen tahu tentang diri aku yang mereka belum tahu, aku suka nulis. Kalau aku nggak begitu ke inspirasi, aku lebih ke ke cerita hidup aku aja gitu. Tentang hidup. Iya. Apa yang aku lagi alamin aku tulis gitu. Saat ini terkesan kayak apa ya? Pinter jago nulis, terus kayak tipe romantis juga ya. Sebenarnya romantis nggak sih? Mungkin iya. Iya. Iya kayaknya sih. Mungkin gitu. sih. Tapi sih itu nanya ke teman-teman nggak sih maksudnya? Aku orangnya gimana, romantis nggak sih? Pernah diskusi nggak? Enggak sih. Enggak ya. Aku ya terserah mereka lah mau ngomongin apa tentang aku. Tapi aku juga nggak tahu. Tapi emang kalau misalnya aku orang yang kalau misalnya aku ingin melakukan sesuatu aku bakal lakuin sampai aku dapat. Apa itu contohnya yang ingin didapat? Apa aja misalnya buat masa depan aku, buat misalnya yang paling simpel apa yang aku pengen beli itu sih. Kita kan harus belajar banyak ya, apalagi sekarang aku sebenarnya semakin remaja semakin belajar apa itu hidup dan pelajaran emang paling penting sih kalau menurut aku, apalagi dengan kita yang anak-anak muda zaman sekarang pasti ada banyak banget hal-hal yang perlu kita diajarin terutama dari orang tua ataupun dari guru gitu. Apalagi kita anak kecil yang masih labil, yang masih mau masuk remaja itu kan. Wawasan sih sebenarnya paling penting menurut aku. Belajar jadi nggak boleh ketinggalan gitu. Ya semoga bisa menjadi orang yang lebih sukses lagi, menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya semoga mungkin kedepannya karya-karya aku bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.